Oke, kita cobain ya. Wow. Hey, what's up my friends, back with me Randy. Oke guys, mas di My Cooking Vlog. Gimana kabar kalian semua? Mudah-mudahan sehat selalu dan lancar berpuasanya, amin. Hari ini aku akan masak beef black pepper atau sapi lada hitam. Gampang banget dan ini bisa di store di kulkas. Dimasaknya cepet banget, tinggal tumis sebentar aja. Sebelumnya aku minta tolong kalian subscribe, klik tombol subscribe di bawah dan nyalain notifikasinya. Kalau udah, langsung kita masuk ke resepnya. Ini gampang banget. Kita punya daging sapi. Kalian sebenarnya boleh pakai daging sapi yang sirloin, tenderloin, atau rendang atau apapun itu. Terus kita punya daun bawang. Nanti kita akan pakai bawahnya doang. Nah, ini pengganti paprika versi ekonomis, versi lokal, yaitu cabai merah besar. Dia aroma dan rasanya hampir kayak paprika. Terus yang paling krusial adalah bawang putih dan juga bawang merah secukupnya. Harusnya pakai bawang bombay, cuma karena bawang bombay lagi mahal banget, jadi aku nggak pakai bawang bombay. Terus bumbunya ada kecap asin, ada saus tiram, lada hitam, dan juga garam. Caranya gampang banget nih ya. Jadi kalian siapin tempat makan kayak gitu. Kita ambil dagingnya, terus lihat serat dagingnya kemana. Ini kan seratnya begini nih, ya. Tuh ke arahnya gini. Jadi kita mau potong berlawanan. Kita mau potongnya gini supaya nanti lebih empuk. Jadi kita mau nih agak sedikit panjang dan tebel segitu ya. Tapi kalau kepanjangan bisa kalian bagi dua kayak gini supaya nggak dry nanti. Oke, kayak gitu. Taruh di tempat makan seperti ini, siapin. Daging sapinya boleh 200 gram, 300 gram, atau bahkan setengah kilo. Oke, cari seratnya, potong berlawanan dengan serat. Kayak gitu. Oke, kenapa harus berlawanan? Kalau nggak berlawanan nanti dagingnya jadi alot. Kalau berlawanan nanti dikunyahnya lebih gampang. Ini aku pakai sekitar 200 gram lebih. Oke, dagingnya udah. Sekarang bawang putih, bawang merah kita potong. Nggak usah rapi-rapi banget, yang penting kecil-kecil supaya keluar aromanya. Oke, bawang kita tumpahin ke tempat makannya. Jadi kalian siapin kayak wadah yang bisa ada tutupnya gitu. Selanjutnya cabai merah besar. Ini ada yang suka dimakan, nggak usah dikeluarin bijinya. Jadi potongnya diagonal aja gini. Cabai kayak gini tuh nggak pedes, cuma dia ngasih sedikit aroma peppery gitu guys. Oke, pas ya, hampir penuh. Yang terakhir negi. Kita mau pakai bagian bawahnya aja. Kenapa? Karena bagian bawahnya ini lebih bagus untuk di saute, sementara bagian atasnya untuk topping. Nah, bahan yang aku pakai ini semuanya lokal. Jadi kita udah punya satu set daging dan sayur. Aku cuma mau kasih lihat bahwa satu set ini nanti bisa muat di tempat makan. Jadi ini cuma sebagai demonstrasi bahwa aku bikin satu set tempat makan ini supaya kalian bisa lihat ini nanti bisa masuk. Jadi ini aku mau taruh lagi ke piring. Jadi harusnya di piring dulu. Aku cuma ngukur bahwa aku mau bikin satu set tempat makan. Nah, di saat kita taruh di piring kayak gini, yang kita mau lakukan adalah bumbuin. Pertama, kasih garam secukupnya. Lebih baik kekurangan garam daripada kebanyakan. Oke, cukup banget. Yang kedua, kita punya kecap asin merata. Lalu saus tiram merata juga. Dan yang terakhir black pepper. Nah, kalau kalian punya pepper mill kayak gini atau grinder pepper, ini di atasnya ada lingkarannya yang buat ngencengin. Kalau ngencengin dia semakin halus. Kalau dibuka dikit gitu, diputer, tapi jangan sampai lepas kayak gini ya. Kalau sampai lepas kayak gini kan dia bisa untuk refill si lada hitamnya. Nah, kita mau cuma dilepas dikit sampai
oglek gitu supaya peppernya agak gede-gede. Jadi agak kasar. Nah, black pepper ini kalau di sapi lada hitam memang harus agak banyak. Namanya juga sapi lada hitam kan. Aku jujur suka banget sama black pepper. Jadi aku bener-bener nggak takut kalau dia banyak. Oke, nah jadi kalau bisa kalian pakai black pepper yang belum digerus. Biji black peppernya kayak gini nih. Aku mau kasih lihat nih. Aku barusan ngeluarin dari botolnya. Nah ini kalau misalnya kalian nggak punya grinder kayak gini, kalian bisa ulek pakai ulekan. Diulek pakai ulekan nanti jadinya jadi bagus juga. Lihat deh, ini kan aku ambil ya. Tuh, dia kan nanti kalau kalian ulek hampir sama jadinya kayak sebesar ini, sekasar itu. Oke, ini aku taruh aja di sini, cuma buat biar cakep. Nah, terakhir ini optional. Kalian bisa pakai minyak biasa. Aku pakai minyak wijen. Kalau aku bikin cooking vlog untuk kalian karena aku tahu penontonku banyak yang masih muda. Jadi aku selalu juga mikirin segi pricingnya. Nah, minyak wijen ini dia bisa dibilang agak sedikit pricey karena bener-bener enak. Kalian bisa pakai minyak goreng biasa atau minyak kelapa atau cari minyak wijen yang mereknya lokal. Nah ini penting banget karena aromanya nanti bakal ngebantu banget. Jadi ini minyak wijen, jangan pelit-pelit di sekelilingnya. Udah, kalian bisa aduk pakai tangan. Aku mau aduk pakai garpu sama sendok aja biar lebih higienis dan biar minyak wijennya yang which is agak sedikit pricey nggak nempel di tanganku. Ini wangi banget, belum dimasak aja udah black pepper banget, wangi banget, gurih, asin, pedas. Kalian bisa tambahin nanas juga supaya ada manis-manisnya. Aku punya sih nanas, tapi aku cuma pengen kayak gini. Ini versi gampangnya. Nah udah, ini guys, kalian taruh lagi di tempat makan. Yang tadi aku buat ngukur takarannya adalah satu tempat makan itu bisa dipakai mungkin 3 hari. Oke, jadi kita udah punya satu set tempat makan sapi lada hitam mentah yang siap dimasak kapan aja. Buka puasa itu menurutku harus cepet, mudah, dan enak, ekonomis. Jadi ini caranya gampang banget. Setelah kalian punya kayak gini kan, kalian bisa tutup dulu. Kalian misalkan prepare ini pas sahur untuk berbuka. Jadi ini kalian bisa masukin kulkas bawah. Terus kapanpun kalian mau berbuka, kalian tinggal ambil. Bumbunya dia semakin nyerap kalau misalkan dibiarkan ditinggal, semakin ke dalam dagingnya. Kalian ambil wajan, nyalain api besar. Wajan kalian kasih minyak dikit. Aku pakai minyak kelapa, cuma supaya nggak lengket. Nih jadi minyaknya bener-bener sedikit banget. Oke, sampai keluar ada asapnya sedikit. Kita liatin apinya bener-bener kenceng. Kenapa? Karena kita mau ngesir dagingnya. Ngesir tuh maksudnya adalah kita bikin dia lapisan luarnya bener-bener kayak crispy, caramelize. Masaknya juga sebentar aja. Karena daging sapi itu kalau misalkan dia well done, dia kayak keras banget, tough banget. Jadi kita mau dia medium. Paling enggak medium, jangan medium rare. Kalau medium rare masih agak sedikit bloody, medium aja. Oke, ini udah mulai panas. Caranya gampang aja nih, langsung aja kayak gini. Kita mau dengar suara itu ya. Secukupnya. Misalkan kalian makan sendiri, ya segini udah cukup banget nih. Tuh. Tinggal kalian saute. Pakai sumpit ini kalian saute. Kalian balik satu masing-masing pakai sumpit kayak gini supaya matangnya dapat semua. Oke, literally cuma 1 menit. Masukin mentega dikit aja. Ini supaya gurih, supaya wangi. Dikit banget. Oke, cuma segitu. Lihat ya. Kasih air dikit pakai tangan. Api mati. Ambil nasi, taruh di atasnya.
Oke, kita cobain ya. Wow. Nggak bohong. Ini masaknya paling cuma di wajannya cuma 3 menitan. Tapi dia matang dengan sempurna. Dia medium. Dia nggak tough gitu ya. Dia nggak dry, masih juicy, bener-bener empuk. Kita buka aja nih kalau nggak percaya. Lihat, zoom in. Tuh, dia matang sampai dalam. Cuma masih bener-bener empuk banget. Kenyal. Kalian lihat plating aku, asal taruh nasinya tapi kayak sebakul gitu ya. Karena I figure kalau misalkan buka puasa kalian mau agak banyak gitu ya, porsinya lebih daripada kalau lagi nggak bulan puasa. Dan cepet kan, tinggal taruh nasi, tuang di atasnya. Cocok banget. Bawang putih, bawang merah, dan negi, daun bawangnya itu bikin wangi. Mentega yang aku taruh di akhir gunanya untuk bikin jadi gurih dan juga jadi agak sedikit kental sausnya. Terus di akhir aku tuang sedikit air kan pakai tanganku. Jadi dia biar agak nge-steam, biar si dagingnya juga makin juicy, nggak kering gitu ya. Jadi hasilnya akhirnya kita punya kayak ada kuah-kuahnya dikit nih, kayak gini nih. Becek-becek kuah-kuahnya ini enak banget. Karena ini kayak ada kaldu-kaldu sapinya gitu kan. Bumbunya di situ. Top. Dan kita masih punya 1,5 sampai 2 porsi daging yang udah siap untuk disaute. Ditaruh di atas wajan 3 menit jadi untuk sahur atau untuk berbuka di hari berikutnya. Ditaruh di kulkas, bumbunya masih nyerep. Di cooking vlog aku, masak itu harus mudah karena kalau masak susah tuh nontonnya tuh udah males duluan, pengen ngikutinnya. Jadi memang di channel Lauren Rando konsep cooking vlognya adalah mudah itu tidak susah dan tidak susah adalah mudah. Maksudnya adalah semua orang tuh bisa masak karena benar-benar gampang. Kalau misalkan kita mikir, wah masak tuh harus tekniknya gini, sebenarnya nggak juga. Gua seorang chef amatir, cook rumahan, tapi bisa menghasilkan atau bisa berkarya masak yang kayak gini. Dan kalian followersku, anak-anak kuliah, anak-anak sekolah, yang kantoran atau yang baru berumah tangga, teman-temanku, kalian semua bisa. Ikutin cooking channelku atau cooking vlogku tuh gampang banget. Di situ nilai plusnya cooking vlog Lauren Rando dan hasilnya nggak kalah sama restoran quality. Aku belajar ini semua dari nenekku yang dulu bisnis catering. Lada hitamnya juga menurut aku banyak nggak apa-apa karena emang sapi lada hitam itu identik dengan lada hitam yang kuat. Itu dia cooking vlog hari ini. Menu berbuka yang gampang tapi restoran quality yang enak, yang bisa bikin keluarga, temen, pacar, saudara-saudara kalian wow. Mungkin bisa dibilang segampang bikin telur dadar kalau misalkan kalian tahu caranya. Kenapa aku bilang segampang bikin telur dadar? Karena telur dadar aja kalau misalkan kita bikin tamagoyaki kan tekniknya kan agak susah tuh. Harus timingnya harus pas, ngelipet-ngelipetnya seperti yang kalian lihat di cooking vlog aku yang tamagoyaki. Yang kalian suka banget itu, kalian semua pada ngikutin. Aku lihat di Instagram soalnya kalian ngetek-ngetekin aku. Dan itu aja kalian bisa, apalagi ini. Dan menu-menu cooking vlog di channel Lauren Rando selanjutnya. Jangan lupa dikasih like, comment, dan subscribe, nonton video aku yang sebelumnya, nyalain notifikasinya, and keep a smile on your face, and I'll see you guys on the next cooking vlog. Bye!